Bab 990. Krisis seringkali merupakan peluang. Lin Yu selalu percaya akan hal ini, tapi merebut kesempatan membutuhkan kemampuan yang besar. Inilah kenapa Lin Yu sudah sangat kuat, tapi dia masih berani tidak mengendurkan usahanya untuk meningkatkan kemampuannya. Karena hanya kekuatan sendiri yang cukup kuat, ketika menghadapi musuh yang kuat, dapatkah dia menghadapi bahaya tanpa rasa takut? Setelah meninggalkan Chun Seng dan Kiuman, dia menelepon ibu mertua tua itu. Agar tidak mengkhawatirkan keluarga, dia berbohong bahwa dia dan Jiang Yan ada urusan di luar dan harus kembali lagi nanti. Kemudian Lin Yu memanggil Bu Cheng, dan mereka berdua duduk di dalam mobil dan makan sesuatu dengan santai. Pada saat yang sama, Lin Yu menjelaskan hal-hal umum kepada Bu Cheng, dan kemudian meminta maaf, "Kakak Bu, kali ini benar-benar benar. Saya tidak dapat membantu Anda, saya ingin Anda menemani saya untuk mengambil risiko." Meskipun dia dekat dengan Bu Cheng sebagai saudara, tapi saat ini istrinya ditangkap, tapi Bu Cheng harus mengikutinya untuk mengambil resiko, terutama ketika Xiaowei dengan jelas mengincar Bu Cheng. Dia merasa sedikit kasihan pada Bu Cheng. "Jika suamimu tidak mau mengalah, jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan." Bu Cheng tanpa ekspresi, menatap ke depan dengan mata dingin, memakan buah pancake di tangannya dengan suapan besar, tanpa menyia-nyiakan sedikit pun, karena dia tahu bahwa bertarung dalam pertempuran keras membutuhkan banyak kekuatan fisik. Karena Xiaowei ini berani memindahkan Jiang Yan, di matanya, dia sudah mati. Jika Lin Yu tidak membiarkan dia membunuh Xiaowei terakhir kali, sebenarnya Xiaowei sudah mati. Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya ketika mendengar perkataan Bu Cheng, dan hatinya penuh dengan emosi. Bagaimana bisa Lin Yu, bagaimana bisa memiliki begitu banyak saudara yang penuh kasih dalam hidupnya? Dia dan Bu Cheng duduk di sini dan menunggu dengan sabar. Seiring berjalannya waktu, wajah mereka menjadi semakin suram. Lin Yu mengetuk pintu mobil dengan jarinya, jarang menunjukkan ekspresi cemas. Dia tahu bahwa ini adalah tipuan Xiaowei, dan dengan sengaja menyeretnya untuk tidak mengiriminya alamat, hanya untuk membuat hatinya terasa. Kekacauan pertama. Meskipun dia tahu strategi Xiaowei, hatinya masih tidak terkendali, seperti perasaan berdarahnya kepada Jiang Yan, itu juga tidak terkendali. Dengan berlalunya waktu, semakin sedikit mobil di jalan, dan bahkan lampu jalan dimatikan secara berkala. Ponsel Lin Yu tiba-tiba bergetar dalam suasana yang tenang. Lin Yu melakukan panggilan telepon dengan kekerasan dan dengan tergesa-gesa mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia melihat Xiaowei mengiriminya sebuah alamat dengan kalimat, "Jika kamu memberitahu orang lain alamatnya, aku berjanji kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Jiang Yan." Lin Yu menyipitkan matanya, mencibir di dalam hatinya, dan dia sendiri tidak perlu memberitahu siapapun. Kemudian dia langsung menyalakan mobil dan bergegas menuju tempat Xiaowei berkata dengan langkah kakinya. Tempat yang dikatakan Xiaowei terletak di tepi sungai dari kanal terbesar di Beijing. Ini adalah alun-alun budaya kanal yang terkenal di Beijing. Meskipun tidak banyak orang di sini pada malam hari, lokasinya tidak terpencil, jadi Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dan tidak mengerti Xiao. Kenapa Ai memilih lokasi di sini? Sangat merepotkan bagi mereka untuk kabur. Setelah mereka tiba di Canal Culture Square, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di alun-alun, dan angin di sungai menderu dengan air, dengan sedikit kesejukan. "Tuan, Anda sedang menunggu di dalam mobil, saya akan turun dan melihat-lihat." Bu Cheng berkata bahwa ia melompat ke bawah mobil terlebih dahulu, lalu melihat sekeliling dengan mata tajam, dan melihat bahwa tidak ada bayangan hantu di sekitar, apalagi orang. Kemudian Bu Cheng kembali ke mobil, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya pada Lin Yu. "Tidak ada orang di sekitar, apakah dia mempermainkan kita? Tunggu pemberitahuan, ini seharusnya tidak berada di tempatnya." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, "Mengetahui bahwa Xiaowei telah membawa mereka ke sini,
kemungkinan besar itu untuk menentukan apakah mereka berdua datang ke sini sendirian. Lin Yu melirik beberapa rumah hunian di kejauhan, sambil berpikir. Pada saat ini, ponselnya bergetar lagi. Lin Yu segera mengeluarkan ponselnya dan melihat, hanya untuk melihat pesannya, berjalan lurus di sepanjang sungai. Lin Yu menyalakan mobil lagi, dan mengemudikan mobil di sepanjang tepi sungai seperti yang dikatakan Xiaowai. Saat malam semakin dalam, uap air di kanal menjadi semakin berat, dan bahkan danau sudah mengapung. Ada kabut gelap. Lin Yu mengemudi di sepanjang sungai selama lebih dari 30 menit, dan posisinya semakin miring. Jika dia terus mengemudi seperti ini, dia hampir akan memasuki negara bagian Jinmen. Tetapi karena dia tidak menerima SMS dari Xiaowai, Lin Yu hanya bisa terus mengemudi. Ketika Lin Yu sedang mengemudi, Bu Cheng telah melihat dengan dingin ke danau di luar, mengamati perahu nelayan hitam yang ditambatkan di pantai. Tiba-tiba, matanya bersinar, tiba-tiba dia menegakkan tubuh, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, "Tuan, lihat kiri depan." Setelah dia berteriak, Lin Yu segera melihat ke arah danau di sebelah kiri dengan batu bata, dan melihat perahu nelayan dengan lampu berkedip di danau yang gelap sangat menarik. Hampir semua kapal nelayan pernah macet dan berlabuh saat ini. Saat ini, perahu nelayan semacam itu tiba-tiba muncul di sungai. Sungguh eye-catching dan letaknya jauh. Oleh karena itu, sangat mungkin ada Xiaowai dan Jiang di kapal ini. Yan. Lin Yu menyipitkan matanya, lalu melambat, menunggu kabar dari Xiaowai. Benar saja, saat ini ponselnya tiba-tiba bergetar, dan Xiaowai mengirim pesan lagi, memintanya untuk segera berhenti setelah melihat perahu nelayan dengan lampu di danau. Retak. Lin Yu menginjak rem, lalu melihat cahaya terang dari perahu nelayan di sungai. Cahaya terang itu berkelebat dan berkelebat, seolah menyapa Lin Yu dan yang lainnya. Lin Yu mengikuti Bu Cheng dengan tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil, tetapi melihat sekeliling dengan hati-hati. Karena lokasinya yang terpencil, maka bidang pandang relatif luas, keduanya terpindai dan tidak melihat ada orang yang mencurigakan, dan tidak ada benda tersembunyi yang menonjol di sekitarnya, jadi setidaknya terlihat bahwa lingkungan sekitarnya sangat aman. Tuan, sepertinya dia tidak membawa siapapun ke sini. Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia cukup aman di kapal. Lin Yu melihat perahu yang berada setidaknya 10 meter dari pantai, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya, ekspresinya sangat serius. Pantas saja Xiaowai ini berani mengajaknya dan Bu Cheng, karena wanita ini sudah berjaga-jaga. Sungai ini sangat jauh dari pantai, bahkan jika Lin Yu dan Bu Cheng sangat terampil, tidak mungkin untuk terbang di atas ombak dan terbang ke perahu. Naik ombak. Memikirkan kata ini, ekspresi Lin Yu tiba-tiba membeku, dan kemudian matanya menyala, tiba-tiba energi. Percepat hingga batasnya. Lakukan yang terbaik, lalu Anda bisa menunggangi ombak. Tiba-tiba ada kalimat di benak Lin Yu, kalimat di buku rahasia misteri yang dibacanya saat ditahan di pesawat militer. Dia telah melupakan nama buku ini, tetapi dia dapat mengingat bahwa ada prasyarat yang tertulis dalam buku ini. Jika Anda ingin membaca buku ini, Anda harus memimpin dalam mempraktikkan jalan yang dalam, karena seni yang mendalam dalam buku ini semuanya berdasarkan Xuanzongbu. Percepat hingga ekstrim, lakukan yang terbaik, lalu Anda bisa berjalan di atas ombak. Kalimat ini mengacu pada cara berjalan di atas air dengan menggunakan anak tangga Xuanzong. Ini sama dengan yang disebut air titik capung di banyak sungai dan danau. Berarti, jika ini diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, artinya kecepatannya mencapai ekstrim, sedangkan kontrol daya ringan hingga ekstrim, Anda dapat menggunakan langkah Xuanzong untuk berjalan cepat di atas air. Tentu saja, yang disebut jalan kaki ini pasti tidak bisa jauh, itu adalah kekuatan ledakan dalam waktu singkat. Tapi jika bisa dipajang, itu akan cukup untuk jarak antara pantai dan perahu nelayan.
Hati Lin Yu tiba-tiba sangat bersemangat. Dia bahkan mulai berterima kasih kepada Rong Hesu. Tanpa Rong Hesu, dia tidak akan dikurung di pesawat militer selama 2 atau 3 bulan. Secara alami, dia tidak akan belajar begitu banyak hal yang sangat baik dan halus. Rahasia dan teknik misterius. Jika Anda tidak dapat mempelajari seni yang luar biasa dan indah seperti itu, Anda tidak dapat menyelamatkan Jiang Yan. Jadi jika bencana hari ini dapat bertahan, dan Jiang Yan dapat diselamatkan, maka ketika dia pergi untuk membunuh Rong Hesu, dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya secara langsung. Bu Cheng memperhatikan senyum tak terkendali di sudut mulut Lin Yu, dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Lin Yu dengan curiga, sedikit tidak jelas. Oleh karena itu, perahu nelayan yang begitu jauh dari pantai ini memang menjadi masalah. Pria ini pada awalnya masih khawatir, tetapi ini tiba-tiba terjadi. Selamat bersenang-senang. Lin Yu memperhatikan ekspresi wajah Bu Cheng, menepuk bahu Bu Cheng dengan kuat, dan berkata, "Kakak Bu, perhatikan kedipan mata saya dan bertindak." Berbicara, Lin Yu berjalan menuju pantai dengan kepala terangkat dan dadanya tinggi. Bu Cheng melirik punggung Lin Yu dengan beberapa keraguan, dan buru-buru mengikuti. "Kakak Xiaowai." Lin Yu berdiri di atas bebatuan di pantai, mengangkat kepalanya dan berteriak pada perahu nelayan. "Tuan Ho, lama tidak bertemu." Kali ini, sesosok tubuh kurus keluar dari dek kapal nelayan, Xiaowai yang tidak melihatnya sejak terakhir kali kabur. "Sudah lama aku tidak melihatnya." Xiaowai masih berpakaian seperti biasa, masih memakai congsam satin yang pas, tapi ada sedikit kestabilan dan keteguhan di wajahnya. Jelas, menilai dari gaunnya, dia tidak berniat melakukan apapun dengan Lin Yu, dan bahkan kru di kapal itu menyedihkan. Terlepas dari dua pria berotot ini, sepertinya tidak ada orang lain. Mungkin dia merasa perahu nelayan itu meninggalkan pantai. Jaraknya cukup aman, Lin Yu tidak bisa melewatinya sama sekali. Lin Yu sangat senang melihat adegan ini, menyipitkan mata dan tersenyum. "Sudah lama sekali sejak aku tidak bertemu satu sama lain. Aku tidak berharap untuk bertemu lagi. Sister Xiaowai menyiapkan kejutan besar untukku." "Tidak mungkin, Anda orang kulit merah besar di Departemen Pesawat Militer. Jika Anda tidak membutuhkan metode ini, bagaimana Anda bisa memindahkan Anda?" Xiaowai terkekeh, tapi matanya sangat dingin. "Di mana Jiang Yan dan Xinji?" Wajah Lin Yu menjadi dingin, dan dia langsung menuju ke topik. Xiaowai melirik langkah-langkah di samping Lin Yu, kilatan kebencian melintas di matanya, mendengus, dan kemudian bertepuk tangan. Setelah tepuk tangan, dua nelayan berotot keluar dari kabin, masing-masing mendorong sosok di tangannya, satu besar dan satu kecil, itu Jiang Yan dan Xinji. "Aku melihat mereka berdua diikat erat saat ini, dan mereka bahkan memiliki strip kain di mulut mereka. Tetapi tampaknya Xiaowai tahu bahwa Xinji bodoh, jadi dia tidak memasang strip kain di mulut Xinji." "Kakak Yan." Mata Lin Yu tiba-tiba melebar setelah melihat Jiang Yan, dan dia berseru kaget. Merayu. Jiang Yan menjadi bersemangat seketika setelah melihat Lin Yu, memutar tubuhnya dengan penuh semangat, berjuang, dua baris air mata meledak di matanya. Setelah melihat Lin Yu, tubuh lemah Xinji juga terus bergetar, air mata di pipinya terus mengalir, jelas juga sangat ketakutan. Jiang Yan membuka matanya lebar-lebar, dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat pada Lin Yu, berteriak di mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Yu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan Lin Yu tidak bisa mengerti apa yang dia inginkan. "Ekspresikan apa? Kakak Yan, jangan takut, aku di sini, kamu dan Xinji baik-baik saja." Wajah Lin Yu tertegun, dan Chong Jiang Yan mengucapkan setiap kata, sangat percaya diri.